Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini aku akan berbagi dengan teman-teman untuk membuat kue lapis plum yang enak banget. Nah, buat bikin lapis ini kita nggak menggunakan bumbu lapis atau bumbu spikuk ya, supaya rasanya itu tetap enak tapi juga menyatu bersama dengan buah plumnya. Buat kalian yang suka dengan dikasih bumbu spikuk atau bumbu lapis legit, boleh dikasih tapi jangan terlalu over ya. Yuk langsung kita membuatnya. Nah teman-teman, untuk langkah pertama saya sudah siapkan 450 gram mentega dengan mix margarin. Saya pakai Wisman 300 gram, lalu sisanya saya pakai margarin Blue Band ya. Nah lalu kita kocok menteganya sampai creamy ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk bahan yang lain selain mentega yang dikocok tadi, ini aku udah siapin ya. Di sini ada tepung terigu protein rendah 175 gram, 50 gram susu bubuk. Lalu di sini ada 250 gram gula pasir, dan juga di sini ada 30 butir kuning telur ditambah 2 putih telur. Nah, setelah itu kita akan kocok kuning telur, putih telur dan juga gula pasir. Caranya gampang banget. Kita kocok dulu si telurnya ini sampai dia agak ngembang, baru kita boleh masukkan si gula pasirnya, supaya pengocokan kita nggak terlalu lama dan lebih cepat, dan telurnya itu punya waktu untuk ngembang dulu sebelum dikasih sama gula pasir. Nah setelah ngembang begini teman-teman, tuh lihat ya, beda ya. Nanti di sini baru kita masukkan gula pasirnya seperti ini perlahan-lahan, dan setelah itu kita kocok sampai dia creamy dan berjejak ya. Nah teman-teman, sambil nungguin adonan kita ngembang, di sini aku juga udah siapkan sebelumnya. Ini adalah buah plum ya teman-teman. Buah plum kalian bisa beli di marketplace mana aja, ada tersedia. Ini satu plum aku bagi dua, terus aku pipihkan gitu ya teman-teman. Ini supaya bisa jadi nanti di per dua lapisnya itu bisa dikasih plum ini ya. Nah jangan lupa juga siapkan sendok yang muter kayak gini. Aku biasa pakai khusus buat lapis, dan juga ada penekan lapisnya ya. Lalu di sini aku sudah siapkan loyang 20x20. Saya alasin dengan baking paper. Pinggirnya tidak perlu dioles apa-apa. Bagian bawahnya dikasih mentega supaya kertasnya nggak jalan aja ya. Nah teman-teman, setelah adonannya creamy kayak begini, tuh lihat ya, udah pucet berjejak gitu, udah creamy banget deh pokoknya. Nah ini kita akan beralih ke next step. Kita akan aduk dulu bersama dengan tepung terigu dan susu bubuk tadi ya, baru lanjut dengan mentega yang sudah dikocok. Nah teman-teman, sebelumnya juga aku udah siapkan ovennya udah aku panaskan di rak nomor 3 dari bawah kayak gini ya. Kalau di oven aku, kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Di sini aku nyalakan suhu 230 derajat, api atas bawah untuk panasin ovennya dulu. Nanti mau manggang aku reverse ke api atas semua ya. Nah teman-teman, setelah ovennya dipanasin, ini adonan yang tadi ya, ini udah siap kita campur dengan tepung terigu. Pastikan kalau kalian mengaduk itu aduknya harus aduk balik satu arah ya teman-teman, supaya kuenya nggak gampang bantet juga ya. Oke. Nah jangan lupa juga susu bubuk dan tepungnya dijadikan satu dulu, biar pas diaduk itu mereka merata bersama ya. Nah seperti ini nih teman-teman, kita aduk bersama perlahan-lahan. Nggak boleh over juga aduknya, yang penting dia rata aja, tapi nggak boleh langsung nyemplungin semua tepungnya juga teman-teman ya. Nah setelah tepungnya rata, langsung aja kita juga aduk bersama dengan mentega yang sudah kita kocok tadi ya teman-teman, kayak begini. Nah ini kita aduk barengan ya, supaya adonannya jadi adonan yang kental ya, tapi udah teraduk bersama dengan mentega yang sudah kita kocok tadi ya teman-teman. Untuk menteganya kalian bisa kocok sehari sebelumnya atau malam sebelumnya juga boleh ya. Katanya itu juga bikin kue lapis jadi lebih enak. Kalau aku ini langsung aja ya teman-teman, pagi dikocok, siang dibikin gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian, dua-duanya tetap bisa menghasilkan kue lapis yang enak dan lezat ya. Oke teman-teman, setelah habis dikocok, ini siap kita panggang ya, karena ovennya udah kita panasin tadi. Kita akan masuk ke lapisan pertama. Lapisan pertama aku timbang 95 gram ya. Nanti lapisan kedua 85 gram sampai terakhir. Kenapa lapisan pertama lebih tebal teman-teman? Karena nanti dia akan
ditumpuk lagi di atasnya, jadi berat adonannya. Jadi kalau dia kegencet itu lapisannya nanti tetap rata dengan bagian atasnya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita taruh lapisan pertama, loyangnya akan kita panaskan dulu selama lebih kurang 1-2 menit ya teman-teman, gak usah lama-lama. Lalu baru kita akan masukkan adonan lapisan pertama yang 95 gram. Nah teman-teman, ini kita taruh adonannya di loyang yang sudah kita panaskan tadi. Teman-teman inget ya, di video lapis lagi juga aku udah jelasin gimana cara untuk menaruh adonan di loyang kue lapis untuk bikin kue lapis seperti ini ya. Jadi kita kejar bagian ujung dulu, kiri kanan 4 sisinya, baru kita jalanin adonannya ke tengah ya teman-teman. Nah setelah adonannya rata, itu langsung kita pindahkan api oven di api atas aja ya teman-teman, dan kita panggang di api atas suhu 230 derajat atau suhu maksimal di oven kalian ya. Ini lebih kurang panggangnya itu 6-7 menit. Nah ini lapis udah selesai nih teman-teman, ini lapis yang kedua ya. Nanti setelah 3 lapis baru kita kasih flumnya gitu ya, jadi per 3 lapis teman-teman. Nah ini kita masukkan lagi ke loyang lapisan kedua. Oh ya, jangan lupa untuk ditekan dengan penekan kue lapis yang sudah dioles dengan mentega ya teman-teman tadi. Nah seperti ini penekan kue lapisnya, tadi aku lupa video ini ya. Nah teman-teman, ini udah lapisan ketiga ya. Nah ini kita keluarin, warnanya udah merona banget kayak gini. Nah ini kita tekan-tekan ya dengan penekan kue lapis, jangan terlalu kuat teman-teman, asal ada aja supaya nanti permukaannya itu tetap bagus cantik ya pas di perlapis-lapisnya itu ya teman-teman. Nah setelah kita tekan-tekan begini, kita akan kasih buah flumnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk flum yang lapis pertama ini ya, kita akan kasih ujung-ujung aja, jadi per 4 sisinya sama tengah gitu ya. Nanti kita selang-seling lagi teman-teman untuk bagian-bagian yang berikutnya gitu ya. Jadi dia nanti nyebar gitu loh teman-teman. Jadi pas kita potong setiap 3 lapis tuh pasti ada selang-seling. Nah seperti ini ya. Nanti nextnya kita langsung taruh di bagian yang kosong lagi gitu. Nah setelah kita susun, baru kita taruh adonan di atasnya ya teman-teman. Atau kalau kalian mau kasih adonan dulu baru buah flumnya kalian taruh juga boleh. Tapi aku diajarin mama itu untuk bikinnya kayak gini. Kata mama sih supaya dia bener-bener nempel dan padat ya, jadi nggak ada yang rompal nanti pas dipotong gitu. Nah buat kalian yang mau kalau yang adonan dulu baru flum, itu biasanya di lapisan yang paling atas. Nah setelah kita ratakan, langsung kita panggang lagi ya teman-teman di oven yang sudah kita nyalakan terus api atas ya. Selalu pakai api atas sampai lapisan terakhir. Pas terakhir kalian boleh tambahkan sedikit api bawah, tapi kalau aku sama mama tidak pernah ya, udah langsung api atas aja sampai terakhir. Nah teman-teman, ini udah hampir lapisan yang paling akhir ya, tinggal 2 batch lagi atau 2 adonan lagi untuk ini. Jadi ini udah pas di adonan yang flumnya kayak gini. Nah sebelum aku tutup, ini aku mau jelasin dulu. Ini aku kasih flumnya selang-seling ya. Pokoknya per 3 lapisan legit biasa ada 1 lapis flum, per 3 lapis terus ada 1 lapis flum gitu ya. Oke, nah ini aku akan panggang terus sampai terakhir. Nah terakhir itu kita kasih adonan dulu baru kasih flumnya supaya dia nempel ya. Nah teman-teman, ini udah lapisan terakhir dan udah selesai, udah kelar, warnanya udah merona banget kayak gini. Ini waktunya kita dinginkan di loyang ini aja sampai bener-bener dingin, baru nanti kita potong, lihat dalamnya. Biasanya untuk kue lapis dia akan terjadi penurunan sedikit ya. Jadi misalnya ini loyang 7 cm, dia akan turun jadi mungkin sekitar 6 cm aja ya. Nah teman-teman, aku udah dinginin dan aku potong, jadinya kayak gini. Lihat tuh, lapisnya cakep banget, rapi. Lalu per lapisnya itu karena kita panggangnya mungkin harus sabar banget ya, jadi bener-bener yang rapi kayak gini teman-teman. Dan ini tuh lembut, nggak terlalu manis dan nggak banyak minyaknya ya. Buat kalian yang bikin yang terlalu banyak minyak itu ya, kalian harus balik kuenya ya teman-teman ya. Setelah dia mateng, itu buka dari loyangnya dan dibalik supaya bagian lemak atau minyaknya itu bisa ke dalam lagi gitu, atau menyatu lagi dengan kuenya gitu ya. Tapi aku suka yang tidak terlalu berlemak ya, kayak gini nih udah paling perfect deh ya. Nah teman-teman,
Demikian dulu resep lapis legit flum dari dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat hari besar kalian nanti ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa terus ikutin resep-resep dari aku dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!